Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Dafa dengan NIM 210502086 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Kampus Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perubahan dan inovasi. Baik, yang pertama mengenai perubahan. Apa sih perubahan itu? Dan bagaimana perubahan itu dapat terjadi, apakah memiliki tujuan, fungsi, serta manfaatnya. Kemudian apakah perubahan sendiri memiliki kekurangan di dalamnya. Setelah itu inovasi yang akan kita bahas kali ini baik di bidang manajemen maupun di lingkungan sekitar kita, terutama di sisi bidang ekonomi maupun perusahaan. Baik, saatnya kita memasuki mencari tahu apa sih arti definisi perubahan. Dari definisi yang sudah kita ketahui mengenai apa arti sebuah perubahan, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih arti dari perubahan dalam organisasi. Baik, setelah kita mengetahui apa tadi arti perubahan, kemudian kita mencari tahu perubahan di dalam organisasi, dan saya menyimpulkan bahwa perubahan dalam organisasi ialah suatu perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi pada tingkat individu ataupun kelompok yang dilakukan secara bertahap dan kontinu atau secara berlangsung dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja dan bisa mengembangkan organisasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Di dalam perubahan organisasi ini ada dua faktor yang menyelimutinya. Yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal sendiri ialah faktor yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya faktor dalam karyawan, semangat karyawan, kemudian kinerja karyawan, kemudian motivasi dan pengembangan skill di dalam perusahaan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri ialah faktor yang di luar perusahaan. Misalnya undang-undang ataupun kebijakan pemerintah, kemudian masyarakat lokal ataupun masyarakat yang bersangkutan di tempat organisasi berdiri, kemudian lingkungan. Jadi, faktor eksternal dan internal ini sama-sama saling mempengaruhi dan mereka juga saling mengikat dalam menyupport ataupun sebagai menjembatani perubahan di dalam organisasi. Jadi tidak salah satu yang paling bagus ataupun salah satu yang paling buruk dalam perubahan organisasi maupun internal dan eksternal. Baik, selanjutnya kita akan memasuki inovasi dan kita mencari tahu apa itu inovasi, kemudian manfaat inovasi, serta tujuan inovasi. Dengan kesimpulan bahwa inovasi ialah suatu gagasan yang baru yang diadopsi dari sistem yang lama, kemudian yang bertujuan untuk menghasilkan ide ataupun karya yang dapat menghasilkan ataupun bermanfaat bagi sesuatu yang lebih luas dari manfaat sebelumnya. Di dalam inovasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah baru, yang kedua ialah khas, yang ketiga ialah terencana. Baru di sini dimaksudkan bahwa inovasi ialah sesuatu yang baru yang belum ada dibuat sebelumnya, baik itu dari bidang bentuknya ataupun dari segi warna ataupun idenya. Jadi ini bersifat baru dan bersifat real.
Kemudian yang kedua cirinya ialah khas. Khas di sini memiliki keunikan tersendiri di dalam inovasi. Jadi tidak ada hanya biasa saja ataupun terlihat awam, tetapi memiliki keunikan tersendiri di dalam inovasi itu. Kemudian di sini terencana. Jadi inovasi dibuat dengan secara sistematis dan terencana. Jadi bukan saja inovasi dibuat secara tiba-tiba ataupun secara tidak sengaja, tetapi dibuat dengan terencana, dengan proses yang panjang agar menghasilkan sesuatu yang bisa berguna dan memiliki kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya kita akan memasuki contoh real atau nyatanya ya di kehidupan sehari-hari, lebih tepatnya kepada perusahaan yang menerapkan perubahan dan inovasi di dalam perusahaan ataupun organisasinya. Di contoh pertama ini kita akan mencontohkan dari materi perubahan di mana terlihat bahwa sebuah ruangan kantor yang penuh dengan berserakan benda-bendanya, kemudian yang mungkin suasana kerja yang tidak teratur ataupun kenyamanan dalam bekerja akan rusak diakibatkan karena suasana kantor yang tidak mendukung untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang kemudian di sini kita lihat perbandingan dengan wilayah ataupun ruangan kantor yang terlihat lebih rapi, kemudian lebih modern dengan ruangannya yang didesain sedemikian mungkin, yang bertujuan agar produktivitas karyawan maupun orang-orang di dalam organisasi tersebut bisa memaksimalkan kemampuannya demi meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian kita beralih kepada inovasi di dalam perusahaan ataupun organisasi. Di sini kita akan memaparkan inovasi di dalam organisasi ataupun perusahaan yang secara real nyata yang terjadi di zaman sekarang, terutama pengaruh dari teknologi. Contoh pertama dari inovasi di dalam perusahaan atau organisasi ialah pembayaran. Di zaman sekarang ini lagi gempar-gemparnya pembayaran secara digital, di mana memiliki nilai uang ataupun uang di dalam suatu platform ataupun media yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi di sini perusahaan-perusahaan di zaman sekarang lebih mengedepankan sifat yang fleksibel dan tidak terlalu terlilit-lilit dalam mengurus permasalahan terutama dalam pembayaran. Jadi mereka menyediakan platform yang memudahkan bagi konsumen ataupun orang yang mau membeli jasa ataupun produknya untuk melakukan pembayaran secara digital agar memudahkan waktu dan mempersingkat waktu dan memudahkan dalam pembayarannya agar tidak terjadi perlambatan dalam pembayaran ataupun pemborosan waktu di dalamnya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat baik bagi saya maupun bagi yang menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.